Yo guys, balik lagi di channel Ekas Project. Nah, sekarang Ekas Project akan menguak misteri kehidupan manusia purba Neanderthal terakhir. Dalam banyak hal, kehidupan spesies Neanderthal adalah sebuah misteri. Namun 4 gua di Gibraltar memberikan bayangan seperti apa kehidupan mereka dulu. 4000 tahun lalu di Eropa, kita bukanlah spesies manusia satu-satunya. Setidaknya ada 3 spesies manusia lain yang hidup bersamaan. Banyak orang familiar dengan salah satu di antaranya spesies manusia purba Neanderthal. Perawakannya mirip dengan manusia modern, hanya kerangka mereka lebih kekar dan alisnya tebal. Mereka hidup di kantong-kantong Eropa selama lebih dari 300.000 tahun. Neanderthal adalah kelompok yang ulet. Mereka ada sekitar 200.000 tahun lebih ketimbang kita, manusia modern atau Homo sapiens. Bukti-bukti keberadaan mereka lenyap sekitar 28.000 tahun yang lalu, sehingga memberikan perkiraan kapan kemungkinan mereka punah. Bukti fosil menunjukkan bahwa di penghujung kehidupan spesies ini, beberapa yang terakhir bertahan di tempat-tempat seperti Gibraltar. Penemuan-penemuan dari wilayah luar negeri, Inggris, yang terletak di ujung selatan semenanjung Liberia, membantu kita memahami seperti apa Neanderthal terakhir. Kita pun kini mengetahui bahwa mereka punya banyak kemiripan dengan manusia modern, jauh lebih banyak dari yang sebelumnya kita pikirkan. Gibraltar menerima status situs warisan dunia dari UNESCO pada 2016. 4 gua besar di situs ini menjadi daya tarik. 3 di antaranya belum dieksplorasi, namun satu Gua Gorham, sudah menjadi situs ekskavasi selama bertahun-tahun. Mereka tidak hanya bertahan hidup, kata Direktur Arkeologi Museum Gibraltar Clive Finlayson kepada saya tentang penghuninya. Bukan kepada saya sih. Ya, mungkin ya kepada entah. Aku juga gak tahu. Oke, lanjut. Tempat ini serupa kota Neanderthal. Terangnya, ini adalah wilayah dengan konsentrasi Neanderthal tertinggi di Eropa. Tidak diketahui apakah kelompok yang tinggal di sini berjumlah belasan orang atau beberapa keluarga, karena bukti genetik juga menunjukkan bahwa Neanderthal hidup dalam banyak subpopulasi kecil. Adanya pendudukan Neanderthal di Gibraltar pertama kali ditetapkan pada 1848 setelah penemuan tengkorak Neanderthal dewasa yang pertama. Sejak itu, tulang belulang 7 individu Neanderthal ditemukan, menyusul sejumlah besar artefak yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti peralatan sisa-sisa binatang dan cangkang. Kita dapat menentukan dari masa mana benda-benda itu berdasarkan tempat ditemukannya. Di dalam Gua Gorham, terdapat bermeter-meter lapisan sedimen. Setiap lapis menunjukkan waktu geologis berbeda. Fosil tulang belulang yang ditemukan dalam lapisan-lapisan ini menunjukkan bahwa Neanderthal di Gibraltar datang dan pergi di gua tersebut selama lebih dari 100.000 tahun. Para Neanderthal kemungkinan tinggal di wilayah tersebut sekitar 24.000 hingga 33.000 tahun yang lalu, menurut salah satu lapisan sedimen di Gua Gorham. Bukti ini menjadikan area tersebut sebagai salah satu lokasi di mana Neanderthal terakhir hidup. Mereka mungkin juga menyebar ke daerah-daerah pantai di sekitar Gibraltar. Namun garis air telah naik cukup tinggi selama 30.000 tahun terakhir, yang artinya bukti-bukti fosil bisa dipastikan telah lama terendam maksudnya. Meski bagian depan gua sedikit terbuka, bermandikan sinar matahari dan menghadap laut, bagian belakangnya lebih gelap dan terbagi-bagi menjadi beberapa ruangan. Gua-gua ini sejuk di musim panas dan sedikit lebih hangat di bulan-bulan yang lebih dingin. Sebuah tempat yang sempurna untuk mengistirahatkan mata dan melindungi diri dari predator berbahaya. Seperti spesies-spesies manusia purba lain, Neanderthal yang hidup di sini jauh dari yang pernah kita gambarkan. Sekelompok manusia primitif kasar yang hanya bisa mendengus untuk berkomunikasi dengan mengayunkan tongkat kayu dengan kasar pada siapapun yang mendekat. Bahkan,
Seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Paula Villa dari Universitas Colorado Boulder, mereka mirip dengan kita. Kita perlu menghilangkan sindrom superioritas manusia modern. Pendapat ini diperkuat dengan bukti-bukti genetik. Nyatanya kita berbagi 99,5% DNA yang sama dengan Neanderthal. Beberapa DNA itu bahkan masih kita bawa hingga saat ini. Pasalnya, ketika Homo sapiens tiba ke Eropa dari Afrika, kita bertemu Neanderthal beberapa kali dan kawin dengan mereka. Semua individu di luar Afrika masih membawa bukti percampuran prasejarah ini. Beberapa tahun lalu saya menemukan, maksudnya bukan saya, kayak mana ya kan? Tolol anjing. Oke, lanjut. Ada ribuan individu seperti dialah di luar sana ya kan. Para peneliti mengidentifikasi bila digabung pada total 20% DNA Neanderthal pada manusia modern saat ini. Penemuan di Goa Gorham membantu kita mendapatkan pengetahuan baru semacam ini, terutama soal tahun-tahun terakhir Neanderthal di muka bumi. Peninggalan dari gua menunjukkan bahwa mereka memburu makanan dari laut, termasuk mamalia laut. Mamalia laut bro, bukan mama muda. Otak positif apa? Ini tidak mengejutkan, mengingat bukti baru yang diterbitkan pada Januari 2020 menunjukkan mereka bisa berenang. Gile. Bahkan kata Cleveland ada bukti bahwa mereka memburu lumba-lumba. Bagaimana caranya? Gue aja nggak tahu bro, apalagi lo. Namun kita juga mengetahui bahwa mereka memburu atau memulung hewan-hewan besar seperti mamon. Mamon itu seperti gajah bro. Ya, bergajah berbulu. Ya, seperti di film Ice. Apa sih namanya? Lupa aku. Oke, lanjut. Peninggalan sisa-sisa lebih dari 150 spesies burung yang berbeda juga ditemukan di Gua Gorham. Banyak di antaranya dengan bekas gigi dan potongan yang menunjukkan bahwa Neanderthal memakan mereka. Bahkan ada pula bukti yang menunjukkan bahwa mereka menangkap burung pemangsa seperti elang emas dan burung nasar. Kita tidak tahu apakah mereka memasang umpan daging lalu menunggu kesempatan untuk merangkap. Fuck, kenapa ada notifikasi WhatsApp? Dan membunuh burung-burung ini. Yang kita tahu, mereka tidak langsung memakan semua burung yang mereka buru. Terlebih burung pemangsa seperti nasar yang dagingnya penuh asam. Kebanyakan bekas luka terdapat pada tulang sayap yang dagingnya sedikit. Sepertinya mereka menangkap burung ini untuk dipakai bulunya, kata Cleveland. Mereka tampaknya lebih menyukai burung dengan bulu berwarna hitam. Wow, burung dengan bulu berwarna hitam. Persis milik saya bro. Lanjut. Ini indikasi bahwa mereka memakai bulu untuk keperluan dekoratif, seperti perhiasan. Untuk menunjukkan apa yang dimaksudnya, Clive dan timnya merekonstruksi beberapa kebiasaan Neanderthal yang menarik. Seekor burung nasar yang dibekukan dengan hati-hati dikeluarkan dan dibedah di depan saya. Kok saya sih? Bukan saya anjing. Oke, lanjut. Dengan sangat hati-hati mereka mengeluarkan jaringan tubuh burung itu. Apa yang tersisa tampak seperti jubah bulu berwarna hitam yang menakjubkan dan rumit. Panjangnya, panjang bro, maksudnya burung nasar bro. Positif bro, positif. Tentu saja sepanjang sayap burung nasar. Mereka mungkin mengalungkan jubah ini di bahu mereka, ujar Clive. Ini menunjukkan suatu hal, bahwa Neanderthal memiliki pengertian dan apresiasi terhadap simbol-simbol kebudayaan. Fakta bahwa Neanderthal bisa dan mau melakukan langkah-langkah ini, termasuk kreativitas dan pemahaman abstrak yang dibutuhkan untuk mengubah binatang bersayap menjadi jubah dekoratif. Wow, ini terbukti bro. Kalau dulu itu orang-orang itu sangat kreatif mamen.
Oke, lanjut. Neanderthal bahkan juga membuat karya seni. Dalam sebuah penemuan yang mengejutkan pada tahun 2014, keluarga Finlayson menemukan coretan di dinding gua Gorham yang kemudian diberi nama tanda pagar Neanderthal. Ini adalah bukti pertama karya seni Neanderthal, kata Geraldine. Meski terlihat kasar, Geraldine meyakinkan bahwa proses pembuatannya membutuhkan banyak persiapan. Ini bukan sesuatu yang terjadi karena tak sengaja atau coret-coret yang asal-asalan. Ada proses pemikirannya di baliknya, ujar dia. Ketika para arkeolog mencoba mereka ulang gambar ini, mereka menemukan bahwa lekukan gambar yang paling dalam membutuhkan setidaknya 60 kali goresan alat tajam. Jika mereka mampu membuat simbol-simbol seperti seni dan perhiasan, maka tidak mengejutkan bila penelitian terbaru menyatakan mereka juga memiliki kemampuan berbahasa yang maju. Dalam penelitian pada 2013 yang fokus pada sebuah tulang yang dinyatakan penting untuk berbicara, yakni tulang hyoid. Hyoid bro, hyoid. Tim peneliti menemukan bahwa tulang milik Neanderthal bekerja seperti tulang kita. Tim peneliti yang dipimpin oleh Stephen Roy dari Universitas New England Armidale, NSW Australia, berkata kepada bahwa komputer model mengindikasikan Neanderthal bisa berbicara sama seperti kita. Pada waktu penemuan itu, dia berkata, banyak yang beranggapan bahwa kemampuan berbicara dan berbahasa adalah karakteristik paling mendasar yang membuat kita manusia. Jika Neanderthal juga memiliki bahasa, maka mereka juga manusia, sama seperti kita. Jika mereka bisa berbicara, maka mereka dapat berbagi informasi dengan efisien satu sama lain, seperti bagaimana cara membuat alat-alat. Mereka bahkan mungkin mengajari kita manusia modern beberapa hal. Kini ada bukti baru yang menunjukkan bahwa inilah yang pasti terjadi ketika Neanderthal bertemu dengan manusia modern. Sejenis alat dari tulang yang ditemukan di situs tempat tinggal Neanderthal belakangan juga ditemukan di tempat yang hanya ditinggali oleh manusia modern. Tim yang dikepalai oleh Marie Soresi dari Universitas Leiden di Belanda menganalisa situs-situs Neanderthal dari 40–60 ribu tahun lalu. Perkakas yang mereka temukan sebenarnya adalah potongan dari tulang iga rusa yang kemungkinan besar dipakai untuk melembutkan kulit binatang, sepertinya untuk pakaian. Nah guys, itulah sejarah bahwa manusia Neanderthal itu bukan sih, maksudnya kehidupan manusia purba Neanderthal terakhir. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys. Oke, bye bye.